Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat petani di manapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami dari KIP. Kali ini kita akan meliput ataupun menggali informasi dari petani-petani Bangun Mulyo, di mana pada hari ini kita akan berwawancara dengan petani kita, yaitu ada Bapak Ridwan dan Bapak Juwarni gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dari perbincangan ini kita akan mendapatkan manfaat, dan juga baik dari masyarakat Bangun Mulyo maupun dari petani, khususnya si petani Bapak Ridwan dan Bapak Juwarni. Baik, yang pertama, selamat pagi Kang Ridwan, Pak Juwarni. Selamat pagi. Sehat nggih? Ya, alhamdulillah sehat. Jadi gini teman-teman, itu dari awalnya memang kemarin tuh ada lihat tanaman kok bagus sekali nih, tanaman tomat ini kan. Ya. Makanya kami ingin ini sedikit sharing ataupun bertanya-tanya terkait ini tanaman, gimana kok bisa bagus seperti ini gitu. Jadi ini tanaman tomat ini sudah berapa lama Pak Juwarni? Oh ya, ini saya ceritakan mulai awal ini. Ya. Jadi sampai tomat ini tumbuh seperti ini. Yang pertama adalah pengolahan tanah, dan yang kedua adalah terkait dengan pemupukan. Yang pertama pupuk dasar. Pupuk dasar itu pertama adalah dolomit, yang kedua adalah pupuk kandang. Kalau luasnya sendiri ini kebun tomatnya berapa? Ada 1 hektar kah? Bunda ada ini. Ini sekitar setengah hektar ini. Setengah hektaran. Ya. Jadi sampai tomat tumbuh saat ini kitaran umur 57. ya 57 hari ini. Sampai 57 hari panen. Sampai artinya, seperti ini iya. atau panen pertama 50? panen pertama. Panen pertama Jadi ya. panen pertama itu 57 hari sudah, alhamdulillah sudah panen, dan bisa sampean saksikan sendiri seperti ini kondisi tanaman kami di sini. 57 hari panen pertama, dapatnya berapa ton Kang kemarin, atau berapa kilo? Ya, artinya gini, kalau panen pertama ini kan masih spot-spot, Oh. jadi belum merata, artinya tiap batang belum matang semua gitu loh. Oh, Nah nanti menginjak panen keempat, nah itu baru panen raya. Ya. Pak, puncak panennya Ya. panen keempat. Kalau untuk sekarang ini panen keberapa sudah ini? Ini panen kedua kayaknya. Ini kedua. Ya. Dua. Jadi masih menunggu panen raya ini ya. Iya. Oke lah, kita doakan semoga ini ya. Semoga ini sesuai sama yang diharapkan sama Pak Juwarni sama Kang Ridwan ini. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Berarti berapa minggu lagi sampai panen keempat atau panen raya lagi dari sekarang ya? Ya, mungkin 1 minggu lagi lah. 1 minggu lagi ya, mudah-mudahan lah. Udah kayaknya udah mulai matang ini semua. Oke Pak Juwarni, tadi dari pengolahan tanah ya, Iya. kemudian diperlukan apa? Yang terpenting itu pemupukannya. Iya. Apa saja tadi itu? Yang pertama adalah pemupukan. Yang pertama adalah pupuk dasar. Pupuk dasarnya itu yang pertama adalah pupuk kandang. Khususnya pupuk kandang ini bukan ayam bukan ayam potong, tapi ayam telur. Telur. Bagus. Dan kedua dikasih dolomit, karena di sini tanahnya masih banyak zat asamnya, jadi harus dikasih dolomit supaya tanaman itu tumbuh subur dan sempurna. Tambahin kotoran. Ya. Dan kedua itu bukan hanya terlepas itu, kita masih ngasih kocoran kembali. Jadi Kocoran itu apa itu Pak? kocoran itu pupuk kandang dicampur dengan M4 sama ini asam umat ya. Nah ini permasalahannya kalau terkendala dengan asam umat ini agak susah. Asam umatnya itu ya. Iya,
untuk formula kocoran itu ya. Iya, artinya asam umat ini menetralkan tanah supaya tanaman itu bisa menyerap pupuk. Tujuannya itu. Nah, maka dari itu kalau tanah itu ini karena kadang kebanyakan pupuk, akhirnya tanah ini mati gitu loh. Akhirnya karena pupuk kimia maksud saya. Jadi tanah ini bisa mati. Jadi tanah itu tidak bisa tanaman itu nyerap nyerap pupuk. Akhirnya kita konsultasi dengan BPL, dengan apa, akhirnya dari pertanian kemarin alhamdulillah itu muncul asam umat. Akhirnya tanaman seperti ini ya. Jadi memang kalau bisa saya simpulkan sebagai apa? Sebagai ibaratnya yang orang yang pengen belajar bertani itu kunci sukses supaya tanaman seperti ini adalah fokus kita, pemeliharaan kita di awal tanam berarti iya, ya. Artinya pengolahan tanah. Pola tanah sama sampai umur berapa itu memang kita harus benar-benar menjaga supaya tanaman nanti hasilnya seperti ini. Wah, kalau terkait menjaga ini Mas, kita hari-hari harus periksa. Hari-hari ya. Hari-hari kita periksa. Ini daun ini seperti apa? Ini bercak ini apa ini? Nah, kita harus memahami itu nanti. Tapi kalau terkait nutrisi sangat penting yaitu tadi pupuk ayam, dolomit dan kocoran tadi ya. Iya, itu supaya yang tanaman nanti bisa subur seperti ini. Nanti kuncinya di kocoran nanti. Kocoran. Iya. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah mendapat pemaparan yaitu kunci sukses supaya tanaman bagus-bagus seperti ini adalah konsentrasi di masa penanaman dan pengolahan tanah. Oke, lanjut Kang Ridwan. Jadi nanam tomat ini kalau dari pengalaman Kang Ridwan ini sudah berapa kali tanam Kang? Berapa kali rotasi tanam? Apa kemarinnya nanam tomat juga atau tanaman apa? Kemarinnya tanam tomat juga. Kemarinnya Tanam tomat juga ya. Terus bagaimana itu hasilnya yang tanaman kemarin sebelum ini Kang? Kemarin Hasilnya apa sama Hasil- kayak bagus seperti ini atau ada 2 musa setengah itu tembus 3 ton waktu panen rayanya ya? total. Totalnya dengan luasan sama ya? Luasan yang ini kalau Oh, luasan kemarin yang ini kemarin sekitar setengahnya. 1 musa setengah lah kemarin. 1 musa setengah berarti ibaratnya luasnya setengahnya ini ya? Dapat berapa ton? 3 ton. 3 ton berarti ini setengah 1/4 hektar ya, kurang lebih 1/4 hektar. 1/4 hektar setengah ton teman-teman ya, 1/4 hektar luasan menghasilkan 3 ton dari rotasi sebelumnya. Nah, kita tunggu mudah-mudahan hasil yang tanaman rotasi kedua ini bisa lebih tinggi lagi hasilnya. Ya, amin. Apalagi dengan luasan yang 2 kali lipat dari rotasi sebelumnya. Penting olah tanah. Oke, dipasang Kang. Ben anu lebu suaranya. Lek kendala, saiki kendala Kang. Kira-kira nanam tomat itu kendalane apa yang sulit dan diwaspadai penyakit atau apa? Nah, soal penyakit perasaanku ya podo sih semua tanaman. Mau cabai, mau apa. Kalau cabai cuma patek. Ya, yang paling 3 hari sekali harus semprot. Kalau tomat bisa seminggu 2 kali masih berani. Kalau 2 minggu sekali semprot maksudnya ya. semprot. Sekali semprot. Kalau cabai nggak wani karena serangan patek. Oh, jadi Kang Ridwan nanam ini tomat kalau dibandingkan sama pengalaman nanam cabai memang untuk kos atau biaya tanamnya lebih murah tomat ya? Tomat, Tomat. ya tomat. Dan juga penyakitnya lebih ganasan nanam cabai waktu kemarin ketimbang sekarang nanam tomat ya. Tomat. Lebih Pilih. mudah dikendalikan ya Kalau- untuk si tomat. Iya. Oke, yang sekarang Pak Juwarni mau tanya ini, kalau untuk penanaman tomat ini Pak Juwarni ya, Iya. itu apa memerlukan tenaga kerja, bayar orang gitu, apa dikerjain sendiri ini? Ya, untuk sementara ini kami kerjakan sendiri. Sendiri Pak Ya, ya? karena apa? Terkait dengan biaya.
Artinya semampu kita kerjakan sendiri dulu. Nantinya kita kembangkan lagi, ya insya Allah. Aku bilang tadi kan petani berdasi nantinya, kan gitu. Amin. Ya, Amin. kan gitu. Memang kita berharap Harapan kami petani seperti maju. itu. Dan kemudian yang pertama, yang harapan saya, kami petani, khususnya di Desa Bangunmulyo, kami mengharapkan sekali, alhamdulillah lewat KIM, Oke. nantinya petani ini bisa diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Mungkin itu aja harapan petani dari kami. Ya itulah kenapa kita juga ini adakan kegiatan seperti ini. Memang tujuannya kurang lebih sama. Iya. Satu, edukasi, kemudian memberikan manfaat yang nyata buat para petaninya maupun desa Bangunmulyo secara umum. Nah, ya. Ini sekarang mau tanya terkait pemasarannya, Kang. Pemasaran untuk ini hasil-hasil panen sampean ini bagaimana? Apa sampean taruh di pasar atau bagaimana? Ada kendala pemasaran atau sudah ada channel pemasaran hasil panen? Yang ngambil sih bakul-bakul sih. Sudah ada bakulnya sendiri ya, yang Bakul langsung sendiri, ngambil yang semua gitu kan ya. Ya, artinya Sudah beres kebun. di sini kan banyak tengkulak, Pak. Cuma yang membuat agak kecewa petani itu adalah terkait dengan harga. Kadang kita harus milih-milih yang mana harus kita tempuh, atau si A atau si B yang bisa ini. Jadi kita harus cari banyak pelanggan, memang harus tengkolak harus banyak karena kan bisa pilih harga. pilih harga gitu. Yang terbaik Karena buat ya petaninya. Betul. karena ya biayanya tomat rumit, maksudnya itu hari-hari itu harus dilihat. Iya. Kalau sampai harga nggak ditemuin kan nggak dapat. Jadi kekhawatiran kalau sampai panen melimpah kemudian busuk tidak terjual itu tidak ada ya. Nggak Yang ada. ada itu malah tengkulak ini sudah menunggu untuk membeli. Cuman pintar-pintarnya petani lagi buat memilih harga yang lebih Punya tinggi. harga yang Iya. lebih tinggi. Berarti terkait pemasaran petani tidak terlalu terkendala, Pak ya. Tidak ada masalah. Alhamdulillah lah nggak ada. Selanjutnya, peran pemerintah selama ini apa saja, Kang, yang sudah bisa dirasakan? Tentunya terkait pertanian ini di daerah sini. Mungkin Pak Juwarni bisa sampaikan. Oh ya, ya ini saya jawab, artinya begini. Terkait dengan peran pemerintah, saya rasa selama ini kami belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selama kami bertani di sini adalah kami berdikari sendiri. Usaha sendiri terkait dari artinya masih usaha sendiri. Jadi harapan kami nantinya, kami juga mengharapkan peran dari pemerintah untuk membantu petani-petani khususnya yang ada di Bangunmulyo ini. itu harapannya Ya, ya. harapan kami petani di sini. Jadi Seperti itu. peran pemerintah memang belum ada, kemudian harapannya ya kedepannya untuk lebih diperhatikan Iya. petani di sini ya. Iya. Yang untuk fokus yang diperhatikan sendiri dari segi apanya ya, Pak Juwarni ya? Yang pertama gini, Mas. Ini kan kami bertani ini kan terkait dengan penghasilan. Yang kedua adalah terkait dengan infrastrukturnya. Infrastruktur. Sampai sendiri lihat infrastrukturnya seperti apa. Ya, sampai sekarang kita membawa hasil panennya sangat kesulitan. Oke. Ya. Mungkin kalau terkait dengan pakai roda 4 kayaknya susah gitu loh. Ya. Sampai bisa cek sendiri, nanti bisa diliput bagaimana infrastrukturnya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi bukan fokus di tanamannya tapi di infrastrukturnya untuk Betul. lebih diperhatikan lagi. Betul. Karena terkait mobilitas si petani maupun pengelolaan hasil panennya ya, itu Betul, yang terkendala betul. petani sini. Kemudian Kang Ridwan ini kendala-kendalanya tadi ya, mungkin bisa ditambahkan apa sih yang memang ibaratnya tuh membuat susah petani gitu, yang memang harus bisa diperhatikan pemerintah, Kang? Sama. Jalan. Jadi memang jalan malah Kang Ridwan ini untuk ini ya, mendukung kemajuan petani di sini itu ya, harapannya ke pemerintah adalah memperhatikan masalah jalannya ya. Jalan.
Tapi kami mau nambahkan sedikit, Pak. Iya. Yang menjadi kendala yang pertama adalah juga terkait dengan infrastruktur, kemudian terkait dengan seperti pupuk, terkait obat-obatan. Obat-obatan tomat ini nggak mahal, nggak murah ini. Artinya ya mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa memperhatikan kami khususnya di Bangun Mulya, ya karena kami sangat mengharapkan sekali urunan perhatian dari pemerintah baik desa maupun pemerintah daerah. Harapan saya memberikan petani baik petani hortik, ya. Kalau seperti tanaman pangan ini kayaknya spesial, pupuknya ditambah, tapi kalau hortik nah ada ini, artinya dikurangi, gitu. Ya, jadi selama ini memang dikerjakan dan dibiayai oleh petani itu sendiri. Oh iya, iya. Jadi harapannya ke depan pemerintah bisa memperhatikan petani-petani di daerah Bangun Mulya, khususnya di ini lokasi di area Sesulu ya. Betul. Oke lah. Oke, mungkin yang terakhir Pak ya dari Pak Juwarni dulu. Ya. Ini pesan-pesan buat petani-petani lain di Bangun Mulya. Oh ya. Apa yang disampaikan? Monggo. Oh ya. Khususnya untuk para petani Bangun Mulya, jangan takut dan jangan malu kita bertani, karena petani itu adalah mulia. Apapun jenisnya pemerintahan manapun adalah kuncinya adalah di petani. Jadi harapan saya semua teman-teman petani khususnya, mari kita bersatu, mari kita saling menimba ilmu dan kita saling sering-sharing terkait dengan pertanian. Maka dari itu harapan kami petani-petani ini ayo maju terus, jangan mundur ya, supaya kehidupan ya artinya tetap semangat dan kita tetap jaga kesehatan, karena petani itu sehat kok ya. Artinya kita bertani itu bukan tambah sakit, kita itu olahraga sebenarnya. Nah, olahraga terus setiap hari. Iya, hari olahraga. Makanya itu ayo kita sama-sama bertani supaya perekonomian kita lebih maju nantinya. Mungkin itu aja dari saya. Oke, kemudian dari Kang Ridwan, pesan-pesan buat petani-petani pemula, petani muda yang memang dari karyawan, misalnya keluar dari karyawan dan ingin mencoba untuk bertani, apa resep-resep ataupun pesan-pesannya supaya bisa nanti akhirnya sukses seperti Mas Ridwan ini gitu. Olah tanah ben mantep kayak kilo, ben semangat. Pokoknya wis untuk abang-abangan iki lho wis to, mantep. Olah tanah Kang, yang penting olah tanah. Mau yang kayak tanah mau pasir kah, mau apa, olah tanah. Jadi tanah pasir bukan itu bisa. Tidak pengaruh. Nggak pengaruh. Oh, saya pikir memang harus tanah yang seperti di daerah ini yang agak hitam. Jadi tanah pasir pun sebenarnya bisa. Olah tanah. Mau yang bentuknya kayak apa, olah tanah. Jadi jangan takut, mulai saja. Yang jelas juga sambil belajar dengan yang sudah berpengalaman tentunya. Iya. Kemudian tadi olah tanah yang menjadi kunci keberhasilan Mas Ridwan. Baik, terima kasih Kang Ridwan. Sukses terus, 2 minggu lagi mudah-mudahan panen raya. Amin. Pak Lek Suwun, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Tetap support pertanian di Bangun Mulya, tetap membimbing petani-petani muda supaya bisa semangat untuk ikut bertani gitu. Baik teman-teman, sahabat petani di Bangun Mulya, itulah perbincangan kita pada hari ini. Jadi banyak hikmah ataupun manfaat yang bisa kita ambil dari Bapak Juwarni dan Bapak Ridwan. Untuk kedepannya tentu akan kami berikan masukan ataupun informasi terkait perkembangan maupun
kendala-kendala petani-petani lain di Bangunmulyo. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sama-sama.